Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, Pak Heri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heri Gabriel Istiantan dengan nomor induk mahasiswa 2052477. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah litigasi hukum pidana dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA, yaitu terkait dengan pengakuan bersalah atau plea bargain dalam KUHP baru kita. Nah, sebelumnya mungkin sebagai awal, kita sudah mungkin di perkuliahan sudah membahas terkait dengan pengaturan gitu ya KUHP ataupun dengan KUHP baru. Dan mungkin salah satu materi yang saya tarik dan saya ingin bahas hari ini adalah terkait dengan pengakuan bersalah atau mekanisme plea bargain dalam KUHP baru kita yang sebelumnya telah direvisi gitu ya. Oke, sebagai awalan kita akan melihat dulu terkait dengan definisi gitu ya dan juga pengertian dari plea bargain ini atau pengakuan bersalah. Nah, jadi plea bargain adalah suatu sistem yang memungkinkan adanya negosiasi antara penuntut umum dengan tertuduh atau terdakwa atau penasihat hukumnya, yang mana negosiasi ini dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui perbuatannya dan kesediaan dari penuntut umum agar memberikan tuntutan hukuman yang lebih ringan buat si tertuduh. Nah, jika kita melihat konsep ini, ada beberapa hal ataupun poin penting yang bisa kita lihat. Yang pertama, di sini pengakuan bersalah itu memungkinkan adanya negosiasi, gitu ya. Jadi ada kesepakatan berarti di sini antara penuntut umum dan juga si terdakwa. Dan juga di sini ada yang namanya tuh di landasan ya. Di landasannya itu pada kesukarelaan gitu. Jadi ada poin kedua dan yang terpenting dari pengakuan bersalah ini adalah kesukarelaan. Dan tentunya di sini ada kesediaan ya. Jadinya ada beberapa hal yang beberapa poin penting dari definisi yang kita bisa ambil dari pengakuan bersalah atau predicate ini. Nah, terkait dengan pengaturan instrumen normatif yang mengatur tentang plea bargain atau pengakuan bersalah ini, itu tuh sudah diatur gitu ya dalam KUHP baru kita, yaitu pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP gitu ya. Itu sini KUHP baru kita itu maksudnya ya. Oke, nah mengapa pada kesempatan kali ini saya mengambil terkait dengan pengaturan pengakuan bersalah ini atau plea bargain karena ini merupakan menjadi 12 salah satu gitu ya dari 12 isu krusial dalam UU KUHP kita yang baru ini gitu ya. Nah, dan mengapa saya ingin membahasnya karena menurut saya ini menjadi salah satu mekanisme yang lumayan cukup unik dan menjadi salah satu polemik juga dalam UU KUHP baru kita gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat sedikit penjelasan gitu ya yang dicantumkan oleh Kementerian Hukum gitu ya, Kemenkumham terkait dengan pengaturan pengakuan bersalah ini. Ini mana di sini dijelaskan bahwasannya KUHP mengakui mekanisme pengakuan bersalah yang dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan dan dengan pendampingan hukum. Pengakuan dilakukan secara formal, dikoordinasikan dengan penuntut umum, serta tetap harus didukung alat bukti lain. Dan mekanisme ini bertujuan meningkatkan efisiensi peradilan tanpa mengurangi perlindungan dari hak asasi. Nah, dilihat lagi ya dari penjelasan yang ada, ini kurang lebih juga menjelaskan gitu ya terkait dengan definisi juga sebenarnya dari pengakuan bersalah ini. Nah, ini juga menjadi salah satu isu yang menjadi banyak perbincangan di masyarakat gitu ya dan juga menjadi salah satu isu yang menimbulkan banyak polemik gitu ya. Nah, jika kita melihat juga sebenarnya dari tujuan plea bargain ini tadi sudah dijelaskan sebenarnya ini tuh ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan pidana kita. Nah, dengan cara di sini tentunya mempercepat gitu ya penyelesaian perkaranya dari pengakuan si terdakwa. Memang kalau kita melihat dalam praktik peradilan pidana tentunya mungkin banyak gitu ya terjadi suatu kasus yang dimana itu kayak panjang banget gitu ya terkait dengan proses peradilannya, proses di pengadilannya, dan tentunya banyak hal-hal yang membuat peradilan itu menjadi lama gitu ya. Nah, tentunya dengan ada mekanisme dari plea bargain ini atau pengakuan bersalah dan terdakwa, tentunya di sini akan ditujukan gitu ya harapannya menjadi efisiensi gitu ya terkait dengan sistem peradilan kita. Nah, selain itu juga plea bargaining ini dapat mendorong terdakwa tentunya ya untuk bersikap kooperatif sehingga nantinya proses pembuktian tidak perlu dilakukan secara panjang di persidangan gitu ya. Nah, cuman memang dari pengakuan bersalah ini kita akan melihat dari kedua sisi dulu. Tentunya dari sisi pro atau yang mendukung dari plea bargain ini, mereka melihat bahwasannya pengakuan bersalah mekanismenya itu bisa gitu ya mempercepat proses pengadilan, kemudian bisa mengurangi pengurusan perkara, bisa menghemat biaya, dan juga memberikan kepastian hukum dengan lebih cepat. Tapi di satu sisi dari pihak yang tidak mendukung dari plea bargain ini mengatakan bahwa pengakuan bersalah ini dapat berpotensi gitu ya mengaku karena pengakuan palsu gitu ya. Karena kita melihat ya mungkin dalam praktiknya banyak aparat atau mungkin istilahnya oknum aparat gitu ya yang dia
itu melakukan segala cara gitu ya untuk mendapatkan pengakuan atau mungkin tentunya pengakuan bersalah dari si terdakwa. Kemudian kedua itu ada ketimpang kekuasaan. Jika memang suatu saat akan diimplementasikan, itu akan menimbulkan ini akan menimbulkan tentunya ketimpang kekuasaan pada jaksa dan terdakwa di mana tidak ada proporsionalitas tentunya dari kedua belah pihak ini. Kemudian yang ketiga itu ya mengurangi peran hakim dalam proses pembuktian. Pada bagian ini tentunya memang kita bisa melihat ya sebenarnya dalam mekanisme yang ada itu memang tetap ada peran hakimnya. Cuma memang jadinya di sini hakim itu sebenarnya tidak terlalu banyak gitu ya aktif dalam proses peradilannya. Dan kemudian yang terakhir berisiko mengakibatkan keadilan substansi. Nah, memang ini menjadi salah satu isu yang memang masih ya banyak diperbincangkan dan bisa menjadi polemik karena memang dilihat dari kedua sisi sebenarnya banyak gitu ya alasan-alasan mengapa dari labor bargaining ini atau pengakuan bersalah ini tuh sebenarnya masih perlu dimatangi gitu ya terkait dengan pengimplementasiannya. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan atau komparisi terkait dengan pengakuan bersalah dari bentuk sisi dari Amerika. Kenapa dari Amerika? Karena ketika kita melihat dari UU HAM baru kita ini, gitu ya, sebenarnya memang beberapa mekanisme baru gitu ya, atau mungkin beberapa peraturan yang baru itu memang diadopsi gitu ya dari sistem common law. Tapi memang bukan berarti itu berarti jadinya UU HAM kita itu jadi common law, tapi memang lebih ke mengadopsi dan tentunya direlevansikan gitu ya dengan sistem kita itu civil law. Ya. Nah, kita akan melihat dari dasar hukumnya dulu. Nah, di Indonesia sendiri terkait dengan pengakuan bersalah ini masih belum diatur secara eksplisit, walaupun mungkin di pasal 78 sudah dijelaskan dengan secara garis besar. Tapi memang perlu gitu ya, peraturan tertentu yang bisa mendukung dan juga memfasilitasi terkait dengan pengaturan play brigade ini. Kemudian kalau di Amerika itu diakui secara umum dan memang itu sudah umum gitu. Nah, perannya jika kita melihat peran di sini masih terbatas ya karena memang pengaturan ini merupakan pengaturan yang baru atau mekanisme baru yang ada dalam UU HAP kita. Nah, akan tetapi kalau di Amerika sendiri atau dari sistem common law itu tentunya sudah dominan ya dalam praktik dilakukan terkait dengan pengakuan bersalah ini. Nah, kalau dari fokus sistem, di sini tentunya kalau di Indonesia memang secara khusus ya kita memang ingin mencari gitu ya kebenaran material. Sedangkan kalau di common law itu ingin mengefisiensi penyelesaiannya seperti apa. Nah, seperti tadi juga peran hakim kalau di Indonesia itu kan aktif ya menilai pembuktian, tapi kalau di Amerika itu lebih ke validasi aja gitu. Nah, seperti yang tadi juga resiko utamanya ya terkait dengan pengimplementasian dari free bargain ini tentunya nanti pasti akan ada yang namanya proses gitu ya terkait dengan play bargain ini dan tentunya kalau di Indonesia sendiri secara praktik gitu ya itu masih lama gitu ya dan tentunya membutuhkan biaya yang sangat mahal karena kita membutuhkan tentunya banyak-banyak hal ya terkait dengan proses peradilan kita gitu ya. Nah, tapi kalau di Amerika sendiri risiko utamanya itu biasanya karena ada tekanan gitu ya pengakuan bersalah. Jadi takutnya mungkin tidak sesuai dengan keadilan yang ada dan kalau di common law sendiri risikonya itu seperti itu. Nah, kita akan lanjut. Nah, ini bukan syarat-syarat memang diatur secara eksplisit gitu ya. Ini memang lebih ke arah syarat-syarat play bargain menurut dari definisi yang ada atau penjelasan yang sebelumnya ada terkait dengan pengakuan bersalah ini. Nah, ini lebih ke poin-poin tadi yang sebelumnya di awal sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, terkait dengan bagaimana pengakuan bersalah itu bisa dilakukan. Itu pertama tuh ada poin penting tadi sukarela gitu kan paksaan. Jadi memang pengakuan bersalah ini tuh harus diberikan atas kehendak sendiri dari si terdakwa tanpa tekanan dari jaksa ataupun dari pihak lain. Nah, kenapa ini penting? Karena tentunya di sini bisa memastikan nanti ada kepastian bahwasannya pengakuan itu ya memang benar-benar mencerminkan fakta yang ada dari kasus tersebut dan bukan hasil dari intimidasi. Nah, memang seperti dalam praktiknya di Indonesia sendiri ya, sebelumnya memang sudah saya sebutkan juga banyak gitu ya oknum aparat yang ingin cepat-cepat istilahnya menyelesaikan suatu perkara sehingga dia menghalalkan segala cara tentunya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi dan fakta terkait dengan kasus yang ada. Nah, dengan adanya mekanisme play bargain, tentunya diharapkan ada mekanisme baru yang lebih tertata gitu ya tentunya lebih rapi dan juga lebih apa istilahnya lebih proporsional ya antara terdakwa dan juga jaksa sehingga dua-duanya bisa menimbulkan satu kesepakatan gitu ya. Nah selanjutnya di sini terdakwa tuh harus memahami konsekuensinya juga. Jadi ketika dia ingin melakukan pengakuan bersalah atau plea bargain, tentunya dia harus memahami gitu sepenuhnya dampak dari pengakuannya. Nah, ketika si terdakwa memahami atau mengaku gitu ya terkait dengan pengakuannya, bukan semerta-merta akan menghilangkan dengan terkait sanksinya gitu ya. Jadi sanksinya tuh belum tentu akan langsung hilang karena memang balik lagi ketika jaksa melakukan negosiasi tadi dengan terdakwa tentunya di sini jaksa juga pasti akan mempertimbangkan terkait keadilan yang ada tentunya
ketika si terdakwa melakukan kesalahan, tentunya dia harus mempertanggungjawabkan gitu kesalahannya. Nah, tentu di sini si terdakwa juga harus gitu ya memahami konsekuensinya. Cuma memang dalam mekanisme di KUHP baru ini memang sangat unik gitu ya, karena balik lagi memang sebenarnya ada salah satu mekanisme lain yang memang sebenarnya dalam peradilan kita tuh lebih relevan gitu untuk digunakan. Salah satunya adalah restoratif justice gitu ya, daripada memang pengakuan bersalah ini. Karena memang kalau kita lihat dari salah satu sisi gitu ya, dan definisi, memang sebenarnya pengakuan bersalah ini tuh memang lebih condong ke arah jaksa ya, karena ini lebih membantu jaksa gitu ya tentunya untuk menemukan fakta-fakta yang ada dan tentunya pengakuan secara langsung dari terdakwa gitu. Makanya memang mekanisme ini ada baiknya perlu dimatangkan lagi ya terkait mekanisme yang ada, terkait alur syarat-syarat, karena balik lagi dalam tentunya dalam kehidupan peradilan pidana kita di Indonesia terutama itu masih sangat sulit harusnya dilakukan dan tentunya bakal membuka gitu ya banyak celah-celah hukum baru gitu ya. Kemudian didampingi penasihat hukum. Nah, ini menjadi salah satu poin paling penting dalam pembahasan pengakuan bersalah ini. Kenapa? Karena dalam halnya pengakuan di sini itu tuh didampingi. Nah, ketika kita melihat peradilan yang pada saat ini ya, peradilan pada umumnya gitu ya, mungkin ketika terdakwa diinterogasi oleh para penyidik gitu ya, dia tidak didampingi gitu ya dengan penasihat hukum. Nah, cuma karena ada mekanisme baru dari KUHP, tentunya pengakuan bersalah kali ini juga itu tuh didampingi oleh penasihat hukum. Jadi kehadiran penasihat hukum ini akan membantu menjaga proporsionalitas dari terdakwa dan juga jaksa. Jadi di sini jaksa nggak bisa semerta-merta dan sewenang-wenang gitu ya untuk mencari dan juga apa istilahnya kayak memberikan kesepakatan yang proporsional gitu ya, tidak memberatkan dari terdakwa dan juga memang dilakukan secara kooperatif gitu ya. Ada keseimbangan antara jaksa dan terdakwa. Memang harapannya juga seperti itu. Kemudian, nah tadi ya ada keseimbangan posisi. Jadi negosiasi yang dilakukan antara terdakwa dan jaksa itu tidak bisa istilahnya kayak timpang gitu ya. Jadi karena mungkin dalam praktik ketika jaksa sudah menemukan gitu ya terkadang suatu fakta atau pengakuan bersalah dari terdakwa, justru di sini si jaksa ingin memberikan hukuman seberat-beratnya. Nah, dalam sistem Playbergen ini atau pengakuan bersalah bukan hal itu, tapi justru kebalikannya. Ketika jaksa sudah menemukan kesepakatan gitu dan terdakwa juga mau mengakui kesalahannya, di sini harapannya supaya proses peradilan juga lebih cepat. Tentunya di sini jaksa harus menimbang juga gitu, terkait dengan proporsionalitas karena dia sudah mengaku bersalah. Jadi di sini pihak terdakwa juga tidak bisa diberikan hukuman secara lebih berat gitu ya. Nah, tentunya jadi jika terjadi ketimpangan kekuasaan maka kesepakatan yang dihasilkan itu nanti akan berpotensi tidak adil. Gitu. Jadi memang pada intinya ini harus lebih memang ya dimatangkan terkait dengan mekanismenya. Apakah mungkin nanti dalam halnya peradilan kita perlu gitu ya ada batasan-batasan khusus penggunaan dari mekanisme playbergen ini karena balik lagi memang ini menjadi polemik lah ya. Mungkin dari jaksa sendiri tidak ingin ya istilahnya ya bernegosiasi dengan terdakwa atau mungkin dari jaksa sendiri punya keinginan untuk memberikan hukuman seberat-beratnya. Mungkin dari sisi terdakwa juga sebenarnya ya pasti ingin menerima gitu ya hukuman seringan-ringannya dan memang pada kesempatan kali ini kita harus melihat dari kedua sisi gitu supaya lebih kooperatif dan juga lebih proporsionalitas. Makanya memang lebih baik ada pengaturan yang lebih dalam terkait dengan mekanisme tersebut. Yang terakhir, itu disetujui oleh hakim. Nah, ini juga menjadi hal yang penting karena balik lagi jika restoratif justice tadi itu mungkin ya tidak perlu di pengadilan lagi gitu ya atau mungkin ada pengadilan lagi tapi memang di sini juga Playbergen juga mekanismenya dalam halnya pengaturannya juga memang itu harus disetujui lagi dan diuji lagi oleh hakim dan dikembalikan lagi kepada pengadilan kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya ini ada bagan gitu ya, ada bagan flow chart atau flow chart gitu ya terkait dengan mekanisme yang ada. Nah, ini mekanisme yang tadi ini sesuai dengan hal-hal sebelumnya dari definisi juga, penjelasan polemik juga, isu krusial tadi, sama beberapa syarat-syarat penting tadi yang diambil dari definisi ini juga dibikin menjadi sebuah mekanisme atau alur. Nah, seperti tadi ya, terdakwa mengaku bersalah, kemudian melakukan negosiasi dengan jaksa. Tentunya ini negosiasi tadi terkait dengan hukumannya, terkait sanksinya, pasal-pasal digunakan, dikurangi atau bagaimana itu terkait dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, ketika kesepakatan sudah dicapai, nanti tentunya akan mengajukan ya pengajuan terkait dengan Playbergen tadi kepada hakim. Kemudian nanti hakim akan menilai apakah pengakuan bersalah yang dilakukan oleh terdakwa ini itu tuh di bawah tekanan atau intimidasi atau enggak. Kalau misalkan enggak, itu akan disetujui oleh hakim, kemudian nanti putusannya bakal sesuai dengan kesepakatan dan akan dikembalikan ke dalam proses persidangan. Tapi kalau misalkan tadi ya proses pengakuan bersalahnya itu ternyata dalam proses intimidasi atau tekanan, maka hal tersebut akan ditolak oleh hakim. Nah, tentunya di sini hakim akan bersifat
lumayan aktif ya di bagian ini karena dia akan menguji tentunya, menguji dari pengakuan bersalah dan akan melihat tentunya bagian mana yang memang benar-benar terdakwa itu benar-benar dalam halnya mengaku gitu ya terkait dengan kesalahan yang ia lakukan dalam kasus-kasus yang ada. Nah, kemudian, nah ini secara ini lebih mekanisme secara tertulisnya gitu ya. Memang tadi ya dimulai dari terdakwa, kemudian jaksa penuntut umum akan menawar sebagai keringanan dan lain-lain, kemudian kesepakatan, kemudian akan kembalikan ke hakim, kemudian hakim akan menilai, kemudian akan dikembalikan lagi ke proses pengadilan gitu ya, dan akan menjatuhkan putusan terkait dengan si terdakwa. Nah, sekarang kita akan masuk ke salah satu komparisi. Ini lebih ke arah mungkin kita akan membandingkan ya, apakah play bargain ini pengimplementasiannya itu cukup oke, atau mungkin bagaimana sih pengimplementasiannya. Nah, kita akan mencoba contoh dalam kasus Nenek Mina ini. Yang dimana kita tahu gitu ya, di sini dia mencuri sebuah buah gitu ya, dimana perbuatan ini kemudian dilaporkan di proses secara hukum ke pengadilan gitu bahkan ya. Dan dalam prosesnya jika kita melihat memang secara perspektif dua gitu ya, memang mungkin dari pihak yang diambil buahnya mungkin merasa ya, dia mengalami kerugian gitu, dan memang itu menjadi hak dia juga untuk bisa melaporkan Nenek Mina ke dalam pengadilan atau proses peradilan. Tapi jika kita melihat dari sisi Nenek Mina sendiri, ya tentunya di sini memang ketika dia mengambilnya dia tidak punya niat jahat, dan memang ada baiknya juga dalam proses peradilan ini pembuktian yang dilakukan dan juga keputusan yang dilakukan harusnya memang walaupun ya mungkin ketika melihat objektivitas dari hakim ya banyak itu kritik yang ada gitu ya, karena memang seharusnya nggak ada keadilan di sini, karena balik lagi harusnya memang memang kalau kita analis lebih dalam di sini Nenek Mina seharusnya bisa dibebaskan gitu ya. Nah, mungkin dari bagian kasus ini kita akan memunculkan pertanyaan, apakah sebenarnya perkara ini tuh bisa gitu ya diselesaikan dengan mekanisme ini. Nah, ini saya ambil contoh bagian ini karena memang mungkin kita akan bertanya-tanya gitu ya, apakah play bargaining itu akan efektif jika dilakukan. Ini salah satu contoh implementasinya. Memang kalau kita lihat dari awal memang seharusnya justru play bargaining tidak dilakukan ya dalam kasus ini. Cuma memang kita akan melihat gitu ya, kalau misalkan play bargaining ini dari dua sisi. Misalkan kayak sisi yang memang seharusnya nggak usah dilakukan play bargaining, dan satu memang harus dilakukan play bargaining gitu ya. Nah, kita akan melihat di bagian yang sebenarnya nggak harus dilakukan gitu play bargaining. Seharusnya justru di kasus ini yang dilakukan adalah restoratif justice gitu ya. Kedua pihak tentunya ya dari Nenek Mina sendiri dan tentunya dari pihak yang dirugikan, buah kakao yang diambil tadi harusnya melakukan restoratif justice gitu ya, akan lebih baik seperti itu. Nah, sebenarnya dia kita melihat tadi ya di kasus Nenek Mina ini itu tuh akan menunjukkan suatu batas dari penerapan play bargaining sendiri dalam sistem peradilan kita. Meskipun ya secara teori mungkin ya mekanisme ini akan mempercepat gitu ya penyelesaiannya, dengan nanti berarti si Nenek Mina akan mengaku gitu bersalah segala macam gitu. Tapi memang balik lagi ya, konteksnya dari pengakuan bersalah memang harus disesuaikan lagi. Makanya tentunya di sini kita harus melihat lagi proporsionalitas kasus yang ada dan juga pengaturan mekanisme yang ada terkait dengan pengakuan bersalah ini. Karena balik lagi, ketika pengakuan bersalah ini dilakukan dengan atau dalam suatu kasus yang tingkat proporsionalitas itu sangat berbeda jauh, contohnya di kasus Nenina ini, itu sangat-sangat tentunya tidak efektif ya. Balik lagi, memang di sini seharusnya Nenina bisa dibebaskan. Tapi kalau misalkan suatu saat atau implementasi dari pelebagan ini dilakukan dalam kasus ini, justru malah di sini Nenek Mina akan lebih cepat gitu ya dijatuhi hukuman itu, dan tentunya keadilan tidak akan bisa ditegakkan. Selanjutnya sebagai komparisi kita akan melihat kasus Pinangki Sirna Malasari, yang dimana di sini jadi dia ya dalam upaya pengusaha atau bebas, jadi dia berusi buronan tapi pada akhirnya dia disuap gitu ya. Nah, kemudian dia menerima ya intinya uang imbalan gitu ya, dan kemudian fakta persidangan menunjukkan adanya aliran dana gitu ya, dan juga komunikasi yang kuat terlibatan beliau gitu ya dalam tindak pidana. Nah, sebenarnya dalam kasus ini dia tuh menjalani berbagai macam proses peradilan gitu ya. Dari tingkat pertama jadi dijatuhi 10 tahun penjara, kemudian banding jadi 4 tahun, kemudian dikasasi akhirnya jadi 10 tahun. Nah, dia kita melihat memang kompleksitas dari kasus ini sangatlah lumayan gitu ya, sangat tinggi gitu kompleksitasnya. Jadi memang butuh mekanisme yang sebenarnya cukup efisien gitu ya untuk bisa menyelesaikan dari kasus ini. Satu sisi kita melihat bahwasanya si terdakwa ini sebenarnya punya dan tahu gitu ya, mengerti, sangat mengerti bagaimana eh, perlakuan tindak pidana yang dilakukan, dan memang sebenarnya kalau kita lihat dari mekanisme plea bargaining khususnya dalam hal pengakuan kesalahan dan setiap perkara terdakwa dijadikan dasar pertimbangan, itu tuh mirip-mirip seharusnya dengan kasus ini, walaupun memang dalam kasus ini belum ada yang namanya pengakuan bersalah ya, karena balik lagi mekanisme yang saya sebutkan, yang saya jelaskan pada saat ini adalah memang mekanisme baru. Nah, meskipun memang tidak ada kesepakatan formal antara jaksa dan terdakwa,
tentunya sebenarnya praktik ini mencerminkan adanya kecenderungan menuju efisiensi melalui pengakuan terdakwa. Nah, memang maksudnya adalah berarti jika play bargaining atau pengakuan bersalah ini dilakukan dari awal oleh terdakwa, tentunya ya balik lagi dia harusnya menunjukkan sikap kooperatif dan dia tidak akan menjadi harus ke banding dan juga kasasi gitu ya. Nah, dalam kasus ini, jadi play bargaining secara implisit terlihat lebih relevan ya, karena tadi terdakwa memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi hukum serta berada dalam posisi yang relatif lebih seimbang. Dan juga tentunya kompleksitasnya itu lebih kuat, lebih banyak yang ini gitu. Dan ada alat bukti juga. Dan memang ya ini juga menjadi faktor yang rasional gitu ya untuk mempercepat suatu proses karena memang ya udah tahuan gitu dia bersalah gitu. Cuma kalau nenek Minah tadi kan berbeda gitu ya. Nah memang tentunya perbedaan putusan antar tingkat peradilan ini juga menjadi ya menunjukkan bahwa memang tanpa ya tadi ya pengaturan yang jelas itu akan menimbulkan inkonsistensi gitu ya. Sorry inkonsistensi tentunya dan ketidakpastian hukum. Makanya memang seperti yang sebelumnya saya jelaskan perlu pengaturan lebih dalam terkait plea bargaining ini. Nah, kemudian ini juga menunjukkan tadi ya bahwa dalam kondisi tertentu prinsip yang menyerupai dapat berfungsi secara efektif dan untuk mendukung efisiensi peradilan. Tapi di satu sisi jika memang kondisinya berbeda berbalik dari hal ini akan menimbulkan ketidakadilan tentunya. Walaupun mungkin itu menjadi satu polemik lagi ya terkait keadilan itu ya. Nah, sebagai kesimpulan, tentunya komparisi atas antara kasus Nenek Mina dan putusan Pinangki ini itu tuh cuma ingin menunjukkan bahwasanya memang pengakuan bersalah tuh bukan mekanisme yang dapat diterapkan secara universal dalam setiap perkara pidana. Tentunya pada kasus Nenek Mina penerapan konsep ini tidak dapat bisa dibilang tepat gitu ya karena ya permasalahan utamanya tentunya terletak pada ketidakproporsionalan penggunaan hukum pidana. Karena balik lagi penggunaan hukum pidana itu merupakan ultimum remedium atau jalan terakhir jika memang dari kedua pihak belum bisa menyelesaikan kasusnya dengan baik gitu ya. Dan juga efisiensi itu bukan menjadi kebutuhan utama sebenarnya kalau di kasus Mina. Sebaliknya dalam kasus Minangki tadi seharusnya justru prinsip yang seperti play bargaining itu lebih relevan dilakukan karena jika kita bicara tentang efisiensi ya itu akan menjadi efisiensi yang sangat relevan gitu ya untuk dilakukan. Nah, ada satu kata-kata terakhir yaitu efektivitas play bargaining sangat bergantung pada konteks perkaranya. Jadi memang ya khususnya keseimbangan posisi para pihak ya. Jadi memang kita akan melihat play bargaining ini mungkin akan efektif jika memang pengaturan sudah ada, kemudian kasusnya tepat tentunya, dan memang ya dari balik lagi ya, apakah memang dari kedua sisi ini bisa menimbulkan efektivitas yang baik gitu ya dari play bargaining itu sendiri. Karena banyak faktor gitu ya dari keseimbangan posisi tadi, tingkat keseriusannya dan tujuan penegakan hukum yang pengen dicapai. Nah, adapun mungkin saran gitu ya terkait pengimplementasiannya. Yang pertama tentunya perlu ya tadi ya yang dijelaskan dari awal dirumuskan secara jelas itu batasan, cara penerapan, terutama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan nih oleh aparat penegak hukum terkait dengan si pengakuan bersalah ini. Yang kedua ada baiknya penerapan mekanisme ini itu sebaiknya dibatasin aja gitu ya pada perkara ya tertentu saja. Karena balik lagi nggak semua perkara bisa dilakukan mekanisme ini gitu ya. Dan yang terakhir tentunya perlu ada penguatan peran hakim sebagai pengawas yang aktif untuk memastikan bahwa setiap pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Sehingga pada akhirnya justru keadilan lah ini tegakkan gitu ya. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya. Selamat siang Pak Heri. Terima kasih.